Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah wa bi maghfiratihi tughfaru sayyi'ah. Wa ja'alahuma sababan li iqamati 'ubudiyyah wa musyahadati rububiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadah wa ala alihi wa ashabihi anjumin najirah. Amma ba'dah wa ba'da tahiyyah. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan anugerahnya, sehingga pada akhirnya kita dapat menghadiri undangan Shahibul Bait yang sekaligus Shahibul Haul dari ayahanda beliau, keluarga besar Kakenda Haji Abdullah. Dalam hal ini turut mengundang yaitu saudara kita Muhammad Darwih, betul? Ahmad Darwih Rosadi Cijaka Tulen, serta keluarga besar, di mana punya niat menghauli ayahandanya berkepatan yang ketujuh. Jadi haul itu pertemuan antara yang masih hidup dengan yang sudah meninggal dunia. Itu namanya haul. Kalau milad, pertemuan antara orang yang hidup dengan orang hidup, alias ulang tahun. Kalau ini haul adalah mediasi atau tempat pertemuan antara yang sudah mati dan yang masih hidup. Lebih-lebih adalah orang tua. Jadi sosok orang tua ini bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW tidak ada bekas orang tua sampai kapanpun. Jadi kita sama hubungan dengan orang tua itu tidak akan pernah ada putus-putusnya, walaupun sudah terpisah dengan alam hidup dan alam kematian, tapi hakikatnya nggak pernah putus. Makanya ente sampai kapan pun selagi hidup akan tertera di belakang nama ente bin, anak lelaki dari bapak siapa, walaupun sudah meninggal dunia masih tersebut, betul ya? Ini kita nih orang tua udah kagak ada, bulan bin bulan terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, menandakan nggak emang tidak ada terputusnya hubungan. Nah inilah yang menjadi dasar keyakinan sampai sekarang harus kita pegang sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan keyakinan paling paripurna, paling sempurna. Salah satunya ini, keyakinan tentang hubungan antara yang meninggal dan yang masih hidup masih terus ada jalinan. Dikatakan dalam hadis Nabi, ma uqtiyat ummatun minal yaqini afdala min ummati. Kata Nabi SAW, tidaklah diberikan kepada satu golongan umat minal yakin, daripada keteguhan keyakinan, kepercayaan, afdola min ummati, yang paling utama daripada umatnya Nabi. Jadi umatnya Nabi itu yang diberikan keyakinan oleh Allah yang paling besar, yang paling utama. Sebab umat-umat yang lain itu tidak punya keyakinan sekuat kita. Saking kuatnya tahlilan, dari mulai kita belum lahir sampai kita hidup
sampai kita ntar kagak ada lagi tuh tahlilan masih terus ada. Ya. Padahal tahlilan itu adalah hubungan antara yang hidup dengan yang sudah tidak ada. Padahal umat-umat yang lain itu tidak ada, tidak meyakini adanya hubungan lagi antara yang sudah mati dengan yang masih hidup. Kita sekurang-kurangnya orang tahlilan 10 orang, 15 orang masih ada, betul ya? Bahkan ada yang sampai ribuan, jutaan orang kumpul buat tahlilan 212. Itu ada tahlilannya, betul ya? Jutaan. Nah, umat-umat sebelum Nabi Muhammad tuh gak ada yang punya keyakinan sebesar itu. Makanya kita bertahan terus. Nih, kenapa tadi saya katakan bahwa ini tidak lain adalah mencari kesempatan kedua bagi seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya untuk menjalin lagi hubungannya. Kesempatan kedua. Kesempatan kedua apa? Kesempatan kedua untuk berbuat baik kepada orang tuanya melalui haul. Jadi melalui haul yang isinya tidak lain doa-doa, kiriman pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia, dalam hal ini orang tua kita. Ini kata Nabi sendiri dalam hadisnya, beliau katakan inna rajula la yamutu walidahu. Sesungguhnya seorang lelaki yang telah ditinggal kematian oleh walidahu, kedua orang tuanya, wa huwa aqun lahuma, padahal ini orang adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dia anak bandel, anak durhaka sama orang tua, bapak ibunya udah nggak ada. Berarti bapaknya udah meninggal. Padahal dia dicatat sebagai anak yang dulunya durhaka sama kedua orang tuanya. Ada nggak yang dulu atau sekarang nih orang tuanya masih ada, bahkan yang bandel, nakal sama orang tua, ada nggak? Suka ngelawan, melotot sama orang tua, ada? Melotot sama orang tua? Ada. Kan ada yang manggil babanya pakai nama asli, nama babanya dipanggil pakai baba lagi. Babanya namanya Amin, Min, coba memanggil anaknya. Nah, ini cerita kata Nabi dalam hadis ini, orang tuanya sudah tiada, padahal dia akun lahuma, durhaka kepada orang tuanya. Tetapi fayad'ullaha lahuma, lalu dia berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya, mimba dihima, setelah kematian keduanya, maka tabahullahu minal barin, lantaran dia berdoa kepada orang tuanya, padahal dulunya dia anak durhaka, orang tuanya sudah tidak ada, dia doakan, maka kata Nabi kita Muhammad, dicatatlah orang itu minal barin, daripada golongan anak-anak yang berbakti. Padahal waktu hidupnya lagi masih adanya, berkelahi terus, berantem sama orang tua. Begitu orang tuanya udah nggak ada, dia bikin acara nih begini. Contohnya, Ustaz, nih haul yang ketujuh, minta kepada jamaah dipimpin Ustaz, doain orang tua saya. Fakatabahullahu minal barin. Di malam, anak yang pernah durhaka semenjak orang tuanya hidup, maka dicatat, diganti lagi menjadi orang yang berbakti. Padahal udah nggak bisa ketemu lagi. Kan suka kita bilang, telatlah saya, belum sempat berbakti, orang tua udah kagak ada. Kan gitu ya kadang-kadang ya. Mau membalas budi, orang tua udah kagak ada. Masih adakah kesempatan? Ada, di kesempatannya di sini. Dan dua kesempatan yang lain adalah berziarah ke kuburan orang tua. Berziarah ke kuburan. Berziarah ke kuburan orang tua itu adalah sama lagi dalam rangka menjalin hubungan kembali, kesempatan kedua untuk berbakti. Datang ke kuburan orang tua, apa kata Nabi? Man zara qabra
abawaihi aw ahadihima ghufira lahu wa kutiba birra. Kata Nabi, siapa yang berziarah ke kubur kedua orang tua, jadi dua-duanya ditengokin, ya, dua-duanya ditengokin, ghufira lahu atau ahadihima, atau salah satunya. Jadi yang satu masih ada, yang satu udah di kuburan. Yang di kuburan dia tengokin. Atau yang satu ketemu kuburannya, yang satu lagi entah di mana kuburannya. Dia tengokin yang ada kuburannya. Hadis ini kan yang ada kuburan. Anzara qabra walidayhi aw ahadihima, siapa yang berziarah ke kuburan orang tuanya, dua orang tuanya atau salah satunya. Pokoknya yang satu di Taiwan, jauh amat, yang satu di Peninggaran, nggak kesampaian yang di Taiwan, yang di Peninggaran dia tengokin. Ghufira fi kulli Jum'atin. Cuman kapan berziarahnya? Tiap hari Jumat. Tiap hari apa? Di pagi Al-Fakir berkesempatan ke makam TPU Ulu Jami. Saya tengok cuma ada 6 motor yang parkir. Ya, apa gara-gara lockdown, apa takut COVID gitu ya? Takut apa? Padahal umatnya Nabi Muhammad itu adalah ma'ufiyat ummatun minal yakin afdolah min ummati. Tidak ada umat yang paling besar diberikan keyakinan oleh Allah kecuali umatnya Nabi. Kenapa sekarang isu COVID udah mulai mereda? Karena umatnya Nabi Muhammad udah mulai nekat, gitu? Udah mulai nekat, udah mulai menunjukkan siapa umat Nabi Muhammad. Umat yang paling yakin, gede yakinnya. Saking gede yakinnya, maka tasirul akhirah kal muayyanah. Alam akhirat seperti alam nyata, begitu tuh ciri. Alam akhirat seperti alam. Berita tentang pahala sedekah kan berita akhirat, betul. Berita tentang kematian yang husnul khotimah, berita tentang kematian syahid, berita tentang pahala puasa, berita tentang pahala ngaji. Satu duduk ngaji ini sama dengan pahalanya 1000 rakaat. Itu urusan akhirat. Kalau kan dan dunia mah gak masuk akal, betul. Duduk sekali, gaji kerja sebulan, gajinya berapa? Sebulan, betul ya? Kerja sebulan gajinya ukuran dunia. Duduk sekali mesti pahalanya sekali. Cuman kenapa bisa 1000 rakaat? Padahal kerjanya 1, gajinya 1000. Ini kan urusan akhirat. Tapi Majelis Taklim terus yakin, terus rame, karena meyakini akhirat itu seakan-akan barang yang nyata. Umat yang lain gak percaya, gak percaya. Nah itu umat Nabi Muhammad. Termasuk urusan kematian, urusan akhirat. Masuk ke alam akhirat kalau mati ya. Saking yakinnya kalau mati memang udah takdir, udah ditentukan Allah. Pastikan sama Allah. Maka di mana aja bisa aja mati. Makanya umatnya Nabi Muhammad takut atau berani mau mati? Berani mau mati. Siap kapan aja mati. Itu keyakinan dalam hal akhirat. Jadi siapa yang berkunjung ke kuburan orang tuanya atau salah satunya fi kulli Jum'ah, pada tiap-tiap hari, ghufira yang datang ke kuburan itu dihapuskan dosanya, wa kutiba birran, dan dicatat anak yang berbakti. Ya, jadi kalau nggak sempat berbakti sama orang tua selagi hidupnya, datang ke mana? Kemana tadi? Kuburan. Jangan bengong aja, jangan menyesal terus, ya menyesal ke kuburan kagak pernah. Ya, dalam hadis lain diceritakan kalau datang ke
kuburan ziarah hari Jumat, maka akan dilihat seluruh ahli kubur yang ada di tempat tersebut kalau datangnya ziarah hari. Jadi yang dulu-dulu tuh, yang kongkong kita tuh, yang zaman company, matinya zaman company, kalau datangnya Jumat dia bisa lihat. Maka berbahagialah orang yang didatengin hari Jumat sama anak sanak pemilihnya, girang dia. Dan yang cilaka adalah yang kagak pernah datang di hari Jumat, kagak pernah dilihat sama keluarganya. Punya anak 10 yang datang ziarah tiap hari Jumat cuma 2. Berarti yang punya rumah di kuburan tuh cuma mengakui anaknya berapa? 2. Karena yang dia sering datang dia. Semasa hidup dengan kematian tidak beda dikit, bedanya dikit-dikit aja. Kalau siapa yang sering datengin orang tua, maka sering dapat apa? Dapat kepelan, bukan kepelan ditinju, dikepelin sama orang tua, lantaran sering nengok. Tapi orang yang kagak pernah datang sama orang tua, jangan harap dapat dikepelin sama orang tua. Begitupun dalam keadaan meninggal dunia, dikatakan dalam hadis, irhamu yarhamkumullah. Yang di alam kubur itu mengharapkan rahmat, mengharapkan kebaikan dari yang masih hidup. Tolong kebaikannya saya diberi, yantaziru dakwah, dia minta bantuan, dikasih bantuan, maka jawabannya adalah yarhamkumullah. Allah pun akan mengasihi kalian. Allah akan mengasihi kalian karena kalian telah mengasihi diriku, memberi diriku, mengasihi diriku. Yarhamkumullah, Allah pun akan mengasihi kalian. Balasannya ada. Jadi acara haul yang berhubungan dengan perihal kematian adalah tidak lain menjalin kembali hubungan kita dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Kesempatan kedua. Kalau kesempatan kedua masih belum mau juga, nah udah ditutup kesempatan berikutnya. Betul nggak? Jadi ada pepatah mengatakan tidak ada kesempatan kedua. 2 kali udah nggak ada. Yang satu udah diberikan di waktu hidupnya, sekarang udah matinya masih belum juga menjalin hubungan untuk kesempatan berbakti yang kedua. Nah, tidak lagi ada kesempatan mendapat sekali doang. Karena itu pegang baik-baik bahwa haul yang dimaksud adalah mendoakan. Kalau mendoakan berarti akan dicatat anak al-bari, yaitu golongan yang berbakti kepada orang tua. Termasuk kita yang mudah-mudahan hadir di sini mendapatkan berkah dari indahnya anak yang berbakti kepada ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keredoan kita akan mendapatkan dari Allah tergantung dari ridhonya orang tua. Orang tua baik yang masih ada, lebih yang sudah meninggal dunia.